Oke, selamat datang kembali lagi guys. Jadi kita sekarang berada di base camp guys. Dan hari ini kita bakal mau klarifikasi dan juga bakal mau review ya Dan ya. Iya, benar. Yang kita temukan kemarin yaitu Prakut. Jadi sebelum kita mereview Prakut yang kita temukan itu guys ya, di sini kita bakal mau klarifikasi dan juga bakal mau menanya langsung sama Pak In yang kejadian kemarin kenapa Pak In bisa hilang dari base camp. Oke, jadi kita mau tanya dulu ke Pak In nih. Aneh banget ya kan, kenapa biasanya Pak In tiba-tiba menghilang dari base camp dan tanpa ada kabar ya Dan ya. Dan dia juga menghilangnya itu dalam kondisi HP-nya nggak aktif ya Dan ya. Dan terakhir kali kita menemukan Pak In itu di Jenli ya. Iya, Dan ternyata si Pak In itu berada di perkebunan. Makanya di sini kita heran. Kita tanya langsung sama Pak In, apa tujuannya dia pergi ke perkebunan itu dan bahkan sampai tidak bisa dihubungi. Kenapa Pak In? Kamu jelaskan kenapa kamu sampai di perkebunan itu dan tiba-tiba kamu terjadi hal yang aneh di luar nalar. Kamu bisa terdiam membeku sampai mulut kamu berkeluaran darah kayak gitu. Kenapa tuh? Awal kejadiannya Iya, awal kejadiannya kenapa? pas itu ya, aku berangkat sore sekitar jam 3. Aku sebenarnya sih ke hutan cari akar bajaka. Kayak cari kayu akar bajaka. Ya buat itu. Buat apa? Obat ini nah. Sakit yang ini nah. Obat apa? Obat luka. Iya, obat luka. Sama obat kanker juga sih. Kamu kanker? Enggak juga. Kantong kering atau apa? Mau dijual. Oh, mau dijual. Buat kesehatan juga bagus. Buat kesehatan juga sih bagus akar kayu bajaka karena itu tumbuhnya ada di Kalimantan ya kan. Nah, terus setelah itu kamu dapat kayu bajakanya itu? Enggak dapat, susah carinya. Susah carinya. Iya, harus ke hutan pedalaman memang. Terus habis itu kan jalan-jalan ketemu ini perkebunan itu. Perkebunan. Ya, yang kemarin itu yang aku dapatkan sama kebun itu ada isinya pohon apa aja kemarin? Banyak tuh, rambutan, duren, pokoknya banyak jenisnya. Terus? Angka. Terus? Itu habis itu kan naik nih, sempat sih naik pohon rambutan ada sedikit buahnya. Ambil habis itu jalan lagi. Lama-lama itu aku kayak ada lihat nenek-nenek itu. Ngelihat apa? Nenek-nenek. Ngelihat nenek-nenek? Iya, dari jauh. Itu pemilik kebunnya apa bukan itu? Bukan, dia soalnya dia dari jauh kayak itu nah, kayak dia kayak gini nah. Noleh. Tapi jaraknya jauh dari kamu. Tapi di lokasi kebun itu kan? Iya, di lokasi kebun itu. Pokoknya ada 50 meteran lah. Iya. Terus? Iya kan. Udah lama juga aku lihat kayak sekilas ya. Sekilas aja lewat. Habis noleh dia jalan lagi. Nah, habis itu kan aku tergoda sama itu nah, buah nangka yang besar. Kamu lihat sendiri kan, buah nangkanya kemarin besar betul lah. Oh, itu posisi terakhir kamu terdiam ngepres gitu ya? Iya, dari situ terus udah sadar dari situ. Kamu tergoda sama buah nangka itu, kamu niatmu apa? Mengambil. Karena apa? Sudah matang itu. Oh, kamu tergoda pengen makan buah itu? Makan di tempat, bukan bawa pulang sih. Jadi kamu naik pohon itu? Naik aku. Kejadiannya gimana itu? Kayaknya langsung kayak zut terkancing gitu nah. Terkancing? Iya. Ngepres, terdiam. Iya, terdiam. Tapi kamu sadar nggak? Nggak sadar, Cok. Hah? Nggak sadar. Nggak sadar? Iya. Setelah kamu mau ngambil buah itu, kamu tiba-tiba nggak sadar sama sekali? Iya, nggak sadar sama sekali. Tiba-tiba lupa aja gitu? Iya, langsung lupa, nggak tahu habis itu ngapain. Oke guys, jadi ini aneh banget ya guys ya. Dan itu ada kaitannya sama Prakut yang kita temukan. Setelah kita mencari Pak In, kita menemukan Pak In dalam kondisi tergantung, terbujur kaku, ngepres, terdiam sama sekali, badannya itu kayak batu, nggak bisa digerakin nggak bisa, keras banget pokoknya badannya. Itu pun kita ngambil Pak In, kita paksa dan baru dia jatuh ke bawah
Habis itu kita coba netralkan ya Den ya. Setelah dinetralkan, akhirnya Pak In sadar, cuman masih kondisi lemah ya kan. Dan di sini Raden mencoba untuk menerawang, kayaknya ini ada hal yang aneh nih. Iya benar. Dan kita di situ menemukan perakut yang ada di pohon itu. Nah, kita sebelum review perakutnya, kita di sini pengen nanya ke Raden. Ini kan ada hal aneh nih. Ini antara mistis atau kiriman orang. Nah, kalau hal mistisnya itu ada, ilmu orang juga ada. Kenapa itu? Nah, jadi perakut ini istilahnya dia tuh hal mistisnya karena di dalam perakut tuh ada penunggunya. Oh, Nah, kenapa dibilang ilmu orang? Karena ini kan bikinan dari orang. bikinan dari orang. Bikinan dari orang. Gila sih. Ini serem banget loh guys ya. Jadi ini perakut ini di setiap pohon ya Den? Di setiap pohon. Cuman kita kemarin menemukan ada beberapa pohon yang nggak ada perakutnya. Nggak ada juga ya? perakutnya. Tapi yang kita temukan cuma 2 aja karena kan berdekatan aja posisinya. Mungkin karena pohon itu sering berbuah kali ya. Iya, Mungkin bener. dikasih perakut gitu supaya orang nggak bisa ngambil gitu. Nggak bisa ngambil. Berarti tujuannya supaya orang ini apa ya? Maksudnya tujuan orang masang perakut ini apa Den? Biar buahnya itu nggak diambil sama orang lain. Gitu ya? Iya. Kalau dia ngambil buah, misalkan nih orang lain ngambil buah itu, otomatis kejadiannya sama seperti Pak In. Kejadiannya macam-macam nggak Den? Walaupun nggak ada yang ini nggak, maksudnya ada yang lain nggak kan Pak In ada ya, dia lengket kan? Iya. Terdiam kayak batu gitu badannya. Ada yang lain nggak maksudnya gitu loh? Ada, tergantung dari isi perakutnya. Contohnya nih kita ambil nih perakutnya guys. Nah, dari 2 perakut ini beda-beda ya pasti. Beda-beda. Oke. Jadi di sana juga ada banyak perakut. Nah, contohnya yang bedanya gimana nih? Misalkan dia makan buahnya. Nah, nggak lama di dalam perutnya tuh kayak numpuk sesuatu. Entah itu benda tajam. Gitu ya? Kayak disantet gitu ya? Kayak semacam disantet lah. Dan itu juga tergantung dari isian perakutnya. Apa yang diisi dalam perakutnya itu. Berarti berbeda-beda Iya. efek kenanya ya? Efek kenanya. Beda-beda ya. Wah, ini ngeri banget sih guys ya. Makanya buat kalian jangan sama sekali kalian ngambil kebun orang lain atau buah orang lain tanpa seizin pemiliknya ya kan. Tapi aku mau nanya ke Pak In dulu. Pak In, di sana kan kau ke kebun itu kenapa nggak ada pemilik kebunnya kah? Kamu nggak izin dulu atau gimana? Asal langsung ngambil buah orang aja? Nggak ada pemilik. Berarti kamu cuman ngelihat sosok nenek-nenek itu aja. Iya, nenek-nenek aja. Kamu nggak mencoba untuk menghampiri nenek-nenek itu? Jauh soalnya. Mas tahu kan. Apa sih? Mau sama? Kenapa? Kamu Jauh. ngantuk ya? Jauh. Oh, jauh. Iya. Aku pikir tadi bahasa apa tadi? Jauh kan ya. Oh, jauh. Iya. Orang sekilas aja aku lihat dia noleh habis itu Berarti pergi. kamu udah acuh aja gitu ya? Iya. Oke, jadi Dan, kenapa di kebunnya pemilik kebun itu nggak ada dia yang jaga gitu? Kenapa? Pasti ada alasannya. Ya pasti ada salahnya. Alasannya apa itu? Nah, karena sudah ada perakut ini yang ditaruh di pohon-pohon, sama yang dilihat Pak In itu adalah penunggu kebun di situ. Nenek tadi? Iya, nenek. Oh, berarti bukan nenek sembarangan. Bukan nenek sembarangan. Ini yang Mbak. pemilik kebun. Bukan. Nenek itu bukan pemilik kebun, bukan? Bukan. Jadi nenek itu adalah penunggu kebun yang Pak In kemarin. Berarti perakut ini yang menjaga setiap pohon-pohon. Iya, setiap pohon. Pantes orang itu nggak menjaga kebun itu. Nah, jadi dia ini duduk di rumah, waktunya masa panen baru dia datang ke kebun. Ngeri ya. Nggak perlu pakai apa namanya itu, anjing penjaga kebun gitu, nggak perlu ya. Nggak perlu. Berarti kalau orang nggak tahu ya kan, ngambil sembarangan bisa kena. Iya. Misalnya orang ini kena, gimana nih caranya? Bukannya misalnya pemilik kebunnya datang itu gimana? Nah, kecuali pemilik kebunnya datang, baru si yang ngambil ini bisa lepas. Tergantung dari restunya pemilik Iya. kebun ya berarti ya. Kalau Kalau- pemilik kebun yang nggak ngerestuin gimana? Tetap Kayak gitu-gitu aja. gitu aja. Wah, gila sih. Parah sih guys, ini mengerikan banget ya kan.
Yaudah guys, kita langsung aja review isi perakutnya. Aku juga penasaran kan, karena di sini kita mendapatkan 2 perakut, dan ini dari tadi tanganku kena nih guys ya, kayak ada cairan hijau-hijau gini ya kan. Kita review yang mana dulu nih? Ada 2 nih. Yang kecil aja. Ada 2. Yang kecil apa yang besar? Yang kecil aja sih. Yang kecil aja ya. Iya. Kita coba yang kecil dulu guys. Kita lihat isinya. Tapi udah dinetralkan sama Raden, aman nih Dan. Aman. Nggak ada apa-apa lagi. Enggak aman. Enggak ada apa-apa. Apa aja. Isinya Ada. Maksudnya isinya ada nih, cuman ada lagi nggak yang nunggu di sini? Ada di dalam perakut. Tapi dia nggak bisa ganggu gitu ya. Tergantung. Tapi boleh kita pegang kan? Boleh kalau dipegang. Oke lah, kita coba yang kecil aja. Penasaran juga aku isinya apa ya. Baunya kayak bau kayu gitu ya. Nggak apa, karena udah lama sih. Yaudah kita langsung aja buka. Aneh baunya. Macam-macam baunya, kayak ada bau kayu gitu, ada bau kayak amis-amis juga ada. Nih kita pakai piring ini. Loh, kok nggak ada? Tapi ada sesuatu tuh dalamnya. Oh, ada rambut guys. Habis kosong. Tapi ini ada kayak warna hijau-hijau gitu ya, apa ya? Mungkin udah kayak kelamaan jadi kayak berlubang. Iya sih, kayak lumut gitu ya. Ini ada rambut, jelas banget kayak rambut cewek gitu ya. Ini ada paku. Ini ada apa, isi staples nih, astaga, ngapain diisi staples segala. Tapi isi staplesnya masih ini ya, nggak bertagar. Kayaknya baru-baru. Nggak tahu sih, yang penting jelas di sini ada rambut, paku, sama isi staples. Nah, ini kan pasti ada maknanya ini. Maksudnya apa gitu loh. Setiap sesuatu pasti ada maknanya, ada ceritanya, dan ada fungsinya. Ini pasti ada nih, Dan. Pasti ada. Ada kan? Ada. Jadi kayaknya kita mulai dari rambut deh. Ini tujuannya supaya apa ini, Dan? Nah, jadi rambut ini fungsinya biar kita kayak lupa sesuatu. Jadi kita tuh kayak apa sih? Kayak ditutupin Ingatan kita. Iya, ingatan kita. Oh, pantes Pak In pas saat kita temukan dia nggak sadar kan? Iya. Berarti kamu nggak ingat apa-apa kan? Enggak. Pas tahu-tahu ingatnya itu kita sadarkan itu ya. Iya. Dan ini paku nih. Ini aneh nih, paku nih apa tujuannya? Kayaknya buat di perutnya Pak In nih. Bukan. Jadi paku ini misalkan kita pukul ke kayu, jadi dia tuh nancep terus diam. Keras gitu. Keras. Jadi nggak bisa kemana-mana. Walaupun ada angin atau apa, dia tetap di situ aja. Iya sih. Kalau paku nih kita palu ya di kayu, pek sampai sedalam segini. Dia keras ya, nggak Keras. bisa kemana-mana ya. Keras. Makanya badan Pak In kemarin tuh keras, kaku, nggak bisa kemana-mana. Pres pokoknya asli. Pokoknya kayak walaupun kita angkat aja tuh Pak In masih ngebentuk gitu. Iya, benar. Jadi kemarin itu Pak In tuh kayak mau sempat megang buahnya ya. Iya. Gila sih ini guys. Berarti paku itu tujuannya buat itu ya Iya. tujuannya. Ini ada isi staples nih, banyak banget nih ya. Buat apa isi staples Nah, ini? jadi isi staples nih buat kayak mengunci atau membungkam lah. Nah, jadi dia tuh kayak kemarin tuh kayak di mulut Pak In tuh kayak dikunci, dibungkam, makanya keluaran darah. Oh, iya sih banyak banget darahnya. Iya, banyak. Meleleh terus lagi. Meleleh terus. Tapi ini perakutnya bukan yang ini kan? Bukan yang Pak In di pohon Pak In itu ya? Bukan. Ya. Yang besar ya? Yang besar di pohon Pak In. Guys, ini guys, isinya guys lumayan seram sih, ini rambut yang jelas nih guys ya. Bukan bulu jungkut. Bulu kumis. Pasang di sini aja deh Pak In dah. Pasang di sini aja. Jangan kena lagi nanti. Enggak lah. Ih. Serem guys. Ini Mengerikan. kita satu lagi review yang gede guys, yang lumayan gede. Nah ini beda sendiri nih, perakutnya nih gede banget ya Allah.
Ini isinya wah banyak banget nih. Yang punya musuh kan. Biasanya kau itu. Boy. Pak In kenapa lesu banget ini, ngantuk kah? Ini lagi sakit ini lah. Sakit betul. Oh ya, udah mulai sembuh nih guys. Sudah mulai kering. Udah mulai kering nih. Tuh kau lihat perkembangannya. Udah guys, jadi kita langsung aja buka isi perakut ini. Kita buka langsung. Ada cairan hijau lagi ya. Pasti besi-besi dalamnya ini. Iya. Buka. Ini rakutnya pasti dibungkus dengan kain semua ya. Iya. Ini kayak kain kapan gitu ya. Kain kapan? Wih, apa itu? Ih, ini rumput ini. Rumputnya hijau. Apa karena cairan rumputnya ya? Kayak lumut, antara lumut atau rumput nih. Rumput sih ini. Ada rambut lagi ya? Ada. Setiap botol ada rambut ya? Iya. Ada kain. Oh, ini makin banyak Ini isinya. malah isinya lebih banyak. Lebih banyak guys. Waduh, gila sih ini serem banget cuy. Bisa ini makan. Makan sudah. Kalau kamu makan, makan sudah. Jadi nggak perlu lagi dipindahkan ke perut ya. Mending langsung dimakan aja. Dimakan aja. Ini kita singkirkan dulu ininya. Nih guys, isinya banyak sekali. Ini ada apa aja ya? Pokoknya banyak lah ini. Tadi cuma 3 macam. Cuma 3 macam. Ini kayaknya ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada gigi nih guys. Kayak potongan gigi gini. Ini gigi nih guys. Ini potongan gigi nih. Ya kan ya? Iya. Gigi nih. Gigi manusia kan, entah gigi binatang kita nggak tahu. Tapi kayak gigi manusia gitu ya. Iya. Gila sih ini serem banget sumpah dah. Baunya agak sedikit amis dan sedikit ada bau apa ya? Tanah. Kayak bau-bau tanah gitu. Sama bau-bau kayu. Nih ada besi, mor, apa baut. Ini ada paku. Ada paku guys, dan ini ada rumput. Ini ada rambut. Mana rambut? Oh, ini ada rambut nih. Rambut yang diikat. Ada kain. Ada kain merah. Dan ada kain warna hijau. Hijau ini. Oke lah. Sama gigi dari terakhir, ada gigi tadi guys, potongan gigi. Nah, ini Den, ini beda ya sama yang sebelumnya. Iya, beda. Dan juga fungsinya beda. Fungsinya beda. Ini yang Pak In kena ya. Iya. Wah, ternyata Pak In yang kena ini banyak banget isinya nih. Bisa dijelasin Den, ini kenapa ini bisa banyak banget benda-benda. Oh, ini ada duri juga di satu nih, kayak duri gitu guys ya. Berarti fungsinya ini sama aja, hampir sama kayak Pak In tadi ya, yang rakut satunya tadi ya. Fungsinya sama, cuma karena ini isinya lebih banyak, ini lebih cepat membuat orang ya begitulah meninggal. Wih, Artinya kalau kalian lama kemarin bisa meninggal. Iya. kenapa bisa sampai kayak gitu kan? Apa? Nah, karena kan istilahnya mungkin pohon nangka itu kan istilahnya lebih besar lah buahnya, jadi ditaruhnya lebih banyak. Dan ini ada kayak besi-besi ini apa gitu? Jadi fungsinya sama aja sih sebenarnya. Mengikat ya. Iya. Nah, cuma ini kan lebih banyak. Jadi ini nih bisa masuk ke tubuhnya Pak In, ke dalam perutnya. Ditransfer oleh jin yang ada tinggal di dalam perakut itu. itu. Gara-gara itu mulut. Iya. Tapi kan ditransfer ke dalam tubuhnya Pak In, otomatis
sudah memakan buahnya dong. Ya udah makan buahnya. Pak In udah makan buahnya belum kemarin? Sudah apa belum? Iya kan posisi dia Masih belum, masih megang buah Iya. nangka itu ya kan, belum makan. Berarti Pak In nggak kena dong? Ya nggak kena. Nggak kena dong. Iya. Cuma dia kena efek perakutnya. Pas Oh, kecuali Pak In makan buahnya itu ya? Makan buahnya baru masuk ke dalam perut. Oh. Andai kata Pak In udah makan buahnya ya, ini semua ini ada dalam tubuhmu Pak In. Mau nggak? Nah, kalau kamu katanya tadi mau makan langsung, makanlah dibanding nanti langsung Iya. ditransfer kan. Ngeri, serem banget guys. Ya udahlah, kita yang penting udah tahu isi dalam perakut itu ternyata seperti ini, macam-macam, kayak hampir sama seperti santet, dan perakut juga hampir ada kemiripan sama buhul-buhul ya kan. Kita nggak tahu juga guys, makanya nanti kita ambil baiknya aja ini buat kalian supaya kalian tidak mengambil barang milik orang lain, apalagi pemilik atau yang mempunyai barang itu mempunyai ilmu-ilmu yang seperti ini. Itu hati-hati guys ya, takutnya aja nanti kalian salah ambil gitu loh. Tapi yang pentingnya kalian jangan mengambil hak orang lain kalau itu bukan milik kalian. Lebih baiknya kalian izin terlebih dahulu ya kan, supaya kalian aman gitu loh. Mungkin sampai di sini aja guys ya, sampai jumpa, bye.